Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi sistem respirasi. Adapun tujuan pembelajaran yang harus Anda capai adalah peserta didik diharapkan agar dapat mendeskripsikan struktur dan fungsi organ-organ pernafasan pada manusia, diantaranya hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Dan berikut adalah indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yang harus Anda capai. Nah, pernahkah kalian berpikir bagaimana tubuh kita bisa bernafas? Ternyata sistem pernafasan manusia terdiri atas beberapa organ-organ utama yang mendukung proses pernafasan pada manusia. Di antaranya terdapat hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Untuk mengetahui proses pernafasan secara utuh, kita akan menganalisis struktur dan fungsi alat pernafasan pada manusia satu persatu. Kita mulai dari hidung. Udara pertama kali masuk ke saluran pernafasan melalui lubang hidung. Hidung merupakan organ pernafasan yang paling luar. Melalui organ ini, udara dari luar yang tidak hanya mengandung oksigen, tapi juga gas-gas lainnya seperti nitrogen, belerang, dan karbon dioksida akan masuk ke dalam tubuh. Fungsi hidung adalah untuk menghirup udara pernafasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernafasan, dan juga berperan dalam resonansi suara. Hidung juga dilengkapi dengan rambut-rambut hidung yang berfungsi menyaring partikel atau debu dan kotoran, sebagai indera pembau, dan selaput lendir. Selaput lendir ini pada hidung berfungsi sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas, seperti debu ataupun bakteri. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring. Faring adalah saluran yang menghubungkan rongga hidung dengan trakea. Faring adalah persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernafasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis ini akan terbuka sehingga memungkinkan udara pernafasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernafasan. Di laring juga terdapat kotak suara loh. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Selanjutnya adalah trakea. Trakea merupakan tabung memanjang yang memiliki diameter sekitar 20 hingga 25 mm dan panjang sekitar 10 hingga 16 cm. Trakea tersusun dari 20 tulang rawan yang berbentuk cincin yang kuat tapi fleksibel. Dinding trakea tersusun atas cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitel. Juga terdapat silia di dinding-dinding trakea yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru merupakan aktor utama di dalam sistem pernafasan pada manusia. Organ ini dibungkus oleh selaput rangkap dua yang disebut pleura, yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang ataupun mengempis. Selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing akan mengarah ke salah satu bagian dari paru-paru. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea yang tersusun dari tulang-tulang rawan. Bronkus merupakan percabangan trakea yang bersambung ke bagian kiri dan kanan paru-paru. Bronkus ini berfungsi sebagai penyaring udara namun sifatnya hanya sekedar sebagai penyaring sekunder. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Bronkiolus ini memiliki fungsi utama dalam sistem pernafasan manusia, yaitu membantu mendistribusikan udara ke seluruh bagian paru-paru dan mengatur aliran udara. Udara kemudian akan memasuki alveolus. Kumpulan-kumpulan kecil dari alveolus disebut alveoli. Alveoli merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli
akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan dari tubuh melalui mekanisme yang disebut ekspirasi. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai materi sistem respirasi. Semoga Ananda sekalian dapat memahami materinya dengan baik. Ibu cukupkan pertemuan kali ini dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.